Shalom adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan kembali ya bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Wahyu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun kembali, diberikan kekuatan, kesehatan. Dan di hari Minggu ini kami ingin bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai kami, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya pujian kami, ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, Kau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kita semua bersyukur ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Ya, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi ya. Kita katakan sebuah pujian firman Allah seperti palu. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu penunjuk jalan, sinar bagi harapan, pedang bermata dua, serpihan muka sekali lagi. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu penunjuk jalan, sinar bagi harapan, pedang bermata dua, cermin lihat mukamu. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini, ayo semuanya kita siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan semuanya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, pagi hari ini Kak Sari
akan bercerita tentang sebuah cerita yang sangat luar biasa, menarik. Apa ya kira-kira? Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat yang ke-18. Apa bunyi firman-Nya? Yuk sama-sama mari kita membaca firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, pagi hari ini Kak Sari mau bercerita. Ada seorang anak yang sedang menangis di pinggir jalan. Kemudian tiba-tiba ada seorang bapak yang kemudian melihat, ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Kira-kira apa penyebabnya dia sampai menangis terseduh-seduh ya? Coba aku bertanya. Dek, kamu kenapa? Uang aku tadi ada 10.000, tapi uang aku sekarang hilang, entah kemana. Aku juga nggak tahu uang aku jatuhnya di mana. Sudah, nanti Bapak gantikan saja uang kamu. Gimana? Tapi kamu tidak boleh bersedih lagi. Nah, Bapak akan memberikan kamu 10.000. Gimana? Senang kan? Kemudian adik-adik tahu Bapak itu dengan sangat bersukacita dan tidak merasa kekurangan, dia memberikan uang 10.000 itu kepada anak yang tadi yang menangis. Tapi ketika uang itu sudah dikasih, apakah anak itu akan berhenti diam? Kita dengarkan lagi ya ceritanya. Adik-adik, ketika sudah diberikan uang itu, lalu semakin menangis anak itu. Loh, kok kamu semakin menangis? Kan Bapak sudah memberikan uang 10.000 kepada kamu. Kenapa kamu lebih menangis lagi? Tadi kan uang aku ada 10.000. Nah, Bapak kan sudah memberikan 10.000. Seandainya uang aku tidak hilang, aku mempunyai uang sebanyak 20.000. Dia menangis semakin kencang dan Bapak itu mulai kebingungan. Ya sudah, Bapak berikan lagi uang 10.000. Nah, sekarang uang kamu sudah menjadi 20.000. Dan kemudian Bapak itu dengan begitu senangnya dia memberikan uang. Nih, Bapak berikan lagi ya uang sebesar 10.000. Tapi kira-kira anak itu akan diam tidak ya? Loh, kok kamu makin nangis? Bapak kan jadi bingung maunya apa. Uang aku sekarang sudah jadi 20.000. Seandainya tadi uang aku yang 10.000 tidak hilang, maka uang aku menjadi 30.000. Anak itu semakin menangis. Dan akhirnya Bapak itu semakin bingung. Dan Bapak itu berkata, ya sudah, kamu tidak perlu bersedih. Nah, kamu tidak perlu mengingat uang yang tadi sudah hilang. Kan Bapak sudah gantikan dengan uang 20.000. Nah, kamu tidak perlu lagi mengingat uang yang sudah hilang. Kamu harus bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini. Tapi anak itu semakin menangis.
Aku gak mau. Kalau seandainya tadi uang aku tidak hilang, uang aku sekarang sudah 30.000. Ya sudah kalau begitu, kata bapaknya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau berhenti menangis, Bapak ambil saja uangnya. Nah, kamu terserah menangis di sini. Sampai kapan kamu menangis dan sampai kapan kamu akan terus mengingat uang kamu yang sudah hilang? Akhirnya apa adik-adik? Adik-adik tahu apa yang terjadi? Bapak itu pergi meninggalkan anak itu dan anak itu tidak mendapatkan apa-apa. Uangnya sudah hilang, tapi dia tidak mendapatkan uang dari bapak yang tadi, yang sudah dengan ikhlas, dengan sukacita mau memberikan, menggantikan uang yang sudah hilang. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah anak kecil ini bahwa kita tidak boleh mengingat apa yang sudah sebelumnya terjadi. Mungkin adik-adik semua di rumah punya mainan yang sudah rusak. Adik-adik bersedih, aduh sedih banget, mainan aku rusak, mainan aku hilang, mainan aku diambil teman. Tapi adik-adik tidak mengucap syukur karena melalui mama, papa mungkin Tuhan Yesus memberkati dan bisa membelikan mainan yang baru. Adik-adik terus mengingat mainan yang lama, terus mengingat yang sudah hilang. Kita belajar dari cerita hari ini seperti yang firman Tuhan katakan 1 Tesalonika berapa? 5 ayat yang ke-18 Kak berkata kita harus tetap mengucap syukur, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Karena kalau kita tidak mengucap syukur, seperti cerita tadi, Bapak itu pergi, iya kan? Bapak itu pergi meninggalkan anak itu karena anak itu tidak tahu mengucap syukur. Nanti kalau adik-adik terus bersedih karena mainan hilang padahal sudah dibeli ganti, sudah ada yang baru, maka Tuhan tidak mau memberkati kita karena kita tidak mengucap syukur. Kita lupa mengucap syukur, kita terus mengingat mainan kita yang sudah hilang atau yang sudah rusak. Oke adik-adik semuanya terus semangat. Jangan lupa apa? Mengucap syukur selalu dan selalu bersuka cita karena dari mengucap syukur kita dapat selalu tersenyum. Oke, bye-bye. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.